Halo, selamat malam. Untuk suara saya udah masuk belum? Malam Kak, jelas. Jelas ya. Oke, kita langsung aja untuk materi malam ini tentang iklan ya. Iklan di Tokopedia. Saya share screen dulu. Materinya iklan produk dan iklan toko. Oke, ada dua ya. Ada dua tema malam ini. Sudah jelas ya. Nah, untuk iklan itu kita bisa langsung buka di menu di sini ya, di home. Kita buka promosi, sorry, iklan dan promosi, di bawahnya ada iklan, iklan top ads. Nah, ini saya jelaskan dulu untuk ini dashboardnya ya. Untuk iklan yang sebaiknya dibuka di desktop daripada di aplikasi ya, karena lebih lengkap. Dan kalau aplikasi itu kayak cuma kita mantau aja, tapi untuk settingan dan segala macamnya lebih baik lewat desktop. Gitu. Nah, ini kalau beranda ini tampilan beranda ya secara keseluruhan dari jenis menu-menu iklan yang kita jalankan. Nah, untuk iklan sendiri di Tokopedia itu terbagi jadi tiga. Yang pertama iklan produk, iklan toko, dan display network. Nah, itu apa sih maksudnya? Nah, iklan produk yang pertama, ini adalah iklan yang kita mengiklankan produk tertentu di toko kita dengan metode cost per click atau CPC. Ya, kalau iklan produk yaitu CPC, cost per klik. Maksudnya gimana? Jadi kita ini bayar setiap ada klik yang dilakukan oleh customer di iklan kita. Seperti itu. Jadi setiap orang yang ngeklik iklan kita di Tokopedia, nah kita akan dikenakan biaya. Biayanya berapa? Tergantung bid yang kita pasang gitu. Bid itu kayak tarif yang kita pasang untuk kata kunci tertentu di Tokopedia. Kalau misalnya pembeli ngeklik iklan dari kata kunci tertentu yang kita pasang bidnya, kita pasang misalnya 500, nah kita dikenakan biaya Rp500 itu setiap kliknya. Seperti itu. Ini untuk iklan produk. Yang kedua adalah iklan toko. Kalau iklan toko, bedanya kita mengiklankan banner toko kita dengan CPM, cost per mile. Maksudnya gimana? Cost per mile itu adalah biaya setiap 1.000 tayangan. Gitu. 1.000 kali tayangan gitu ya. Maksudnya 1.000 kali tayangan itu gimana? Setiap tampil itu langsung dikenakan. Entah si customernya klik atau nggak klik, itu kita sudah dikenakan. Biayanya kalau di sini istilahnya per 1.000 kali tayangan ya. Biasanya misalnya 16.000 gitu kan. 16.000 rupiah per 1.000 tayangan. Jadi per tayang adalah 16 rupiah gitu. Sekali tayang ya. Misal kita nyari terus iklannya tayang, nah itu si pemasang iklannya itu dikenakan biaya cost per mile ini. Gitu. Kalau misalnya di settingnya 16.000 berarti setiap kali satu kali tayang dikenakan 16 rupiah gitu terus. Kalau misalnya bitnya costnya 20.000 berarti iklan per tayangnya costnya adalah 20 rupiah per tayang. Seperti itu ya. Ini untuk iklan toko. Nah, yang ketiga adalah display network. Display network ini kurang lebih sama seperti iklan toko, tapi kita mengiklankan kayak ibaratnya kalau di dunia nyata tuh kita pasang baliho gitu. Ini hitungannya cost per mile juga, tapi saya tidak menyarankan karena biayanya sangat tinggi, tinggi banget gitu. Saya pernah iseng pasang iklan display network ini contohnya ya. Ini essential oil. Ini kan cost per mile-nya 12.000, ini paling rendah ya, 12.000 per 1.000 kali tampil. Tapi masalahnya eh, saat saya pasang
depositnya 100.000 itu nggak ada 5 menit langsung habis gitu. Jadi ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman ya, terutama yang masih di awal pemula itu untuk iklan banner ini atau display network tidak disarankan gitu ya. Karena walaupun dia cost per mile apa CPM, dia itu memotong langsung setiap tayang gitu. Untuk iklan display network ini tayangnya itu sangat masif. Jadi kalau duitnya nggak kuat itu langsung habis saya aja nggak ada 5 menit 100.000 tuh udah kosong gitu. Masalahnya nggak ada penjualan gitu kan yang lebih nyeseknya. Kalau 100.000 cuma 5 menit ya sedekah doang sih. Ya itu iseng-iseng aja nyoba gitu. Kalau mau nyoba silakan nggak apa-apa. Saya nggak melarang kalau punya duit ya gitu. Jadi untuk fokus kita malam ini adalah iklan produk dan iklan toko. Kita mulai dari iklan produk dulu. Untuk iklan produk kita membuat iklan dari produk yang mau kita iklanin. Produknya mana yang kita iklankan? Sebaiknya adalah produk yang sudah ada penjualan dan sudah ada rating, sudah ada ulasan. Itu untuk biar efektif ya. Jangan semua produk diiklankan karena itu cuma buang-buang uang aja. Kurang efektif. Bukan yang nggak boleh, bukan yang nggak bisa, tapi kurang efektif. Apa kita iklankan produk yang kurang efisien. Toko-toko besar pun dia walaupun produknya banyak, tapi dia hanya mengiklankan produk yang best seller atau yang lagi trending atau yang memang sudah ada ulasannya banyak, sudah ada rating dan sudah ada ulasan. Itu yang diiklankan. Nah, produk lainnya hanya mengikuti saja ada di display. Karena pintu masuk traffic itu kan dari iklan. Produk yang menarik kita iklankan, orang ngeliat iklan, oh ini produk apa ini? Uh, Penjualannya banyak, terus ratingnya bagus nih. Nah, dia bisa ngeklik tuh. Kan siapa tahu orang ngeklik itu belum tentu dia beli barang yang kita iklankan. Bisa aja dia beli barang lain di toko kita. Nah, itulah kenapa sebelum kita beriklan, pastikan toko kita sudah siap semua. Mulai dari desain, mulai dari keragaman produknya sudah lengkap semua gitu. Nggak harus lengkap, tapi banyak pilihan. Banyak pilihan. Jadi belum tentu orang bisa kita iklankan produk botol apel ya. Siapa tahu dia ternyata check out-nya diffuser atau spray atau kopi Bali gitu. Sering banget saya kayak gitu. Ya, jadi balik lagi untuk iklan itu mindsetnya adalah bukan untuk closing tapi untuk menarik pengunjung, menarik pengunjung sebanyak-banyaknya ke toko kita. Yang dimaksud pengunjung itu apa? Orang yang ngeklik ke produk kita atau ke toko kita. Makanya di sini ada iklan produk dan iklan toko. Satu-satu ya, kita ke iklan produk dulu. Misalnya kita mau mengiklankan sebuah produk. Kalau di Tokopedia ada sistemnya dia namanya grouping. Grouping itu maksudnya seperti ini. Ini ada grup, ini ada grup iklan. Jadi di satu grup ini kita bisa masukkan beberapa SKU produk. Sebaiknya sih di dalamnya adalah produk yang sejenis. Kita langsung praktek. Di sini buat iklan baru. Nah, ini grup iklan. Grup iklan ini kita bisa namakan bebas ya, tapi sebaiknya yang bisa kita kenal. Jadi eh, kalau kita buat banyak iklan grup, kita bisa tahu ini grup iklan untuk fungsinya apa atau isi produknya apa. Misal kita mau bikin grup iklan botol apel, gitu ya. Misal botol apel. Lalu kita masukkan produk gitu. Nah, ini kan karena yang sudah yang bisa dimasukkan adalah produk yang baru tiap. Oh, ini ada nih. Misalnya kita mau iklankan ini ya kopi Bali, jadi namanya kopi Bali misal. Kebetulan sudah ada kopi Bali, terus spray sama goni gitu. Nah, kebetulan. Jadi, oh ada lagi nih, nggak apa-apa lah masukin. Tapi nggak usah deh, dua aja yang ada ulasannya, yang sudah ada rating. Contoh ya, ini dua, bisa lebih kok, lebih dari dua bisa. Tapi sebaiknya yang kalau satu grup itu satu jenis. Kalau kalau saya kan kopi Bali, misal mau ditambah lagi yang kopi Bali, ya sah-sah aja sih. Ini mau diiklanin juga. Tapi saya lebih memilih nggak usah.
hanya 2 aja yang lebih efektif. Itu ke bawah. Di sini ini untuk produk ini ya, kalau misalnya diffuser aja, kalau botol apel aja gitu, jangan dicampur karena nanti keterkaitannya dengan di sini ini biaya iklan dan kata kunci, dia bisa ngaco gitu untuk penargetannya. Kalau misalnya mau bikin pertama kopi Bali terus mau iklankan diffuser, mending bikin 2 grup terpisah gitu. Jadi bikin grup iklan lagi, namain aja diffuser gitu. Oke, kita ke bawah. Di sini biaya iklan dan kata kunci. Teman-teman di sini dikasih 2 pilihan. Yang pertama adalah diatur sistem top ads. Di sini kalau teman-teman pilih yang diatur sistem top ads, teman-teman nggak usah pusing yang namanya pemilihan bitnya berapa, pemilihan kata kuncinya apa, itu sudah diatur oleh sistemnya top ads. Jadi teman-teman yang penting di sini cuma top up saldo iklannya aja, habis itu udah, itu biarkan mesin Tokopedia-nya yang bekerja gitu, praktis gitu, tinggal aktifin aja. Paling teman-teman anggarkan ini ya, anggaran hariannya kalau tidak dibatasi, jadi nyala terus selama saldonya ada sampai saldonya habis. Nah kalau dibatasi, teman-teman membatasi iklan itu akan terus berjalan untuk grup ini ya, grup iklan ini akan terus berjalan sampai saldonya menyentuh 16.000. Kalau sudah menyentuh 16.000, iklannya akan dihentikan secara otomatis dan akan nyala lagi di jam 12 malam esok harinya. Ini untuk pembatasan ya. Terserah teman-teman mau dibatasi atau tidak dibatasi. Yang penting di sini saldo teman-teman tidak boleh nol. Kalau sudah dikit isi lagi, kalau udah dikit isi lagi. Jangan pernah saldo itu kosong. Karena kalau iklan itu mati, istilahnya kalau mesin mati itu begitu dinyalain mau jalanin mesin motor misalnya, itu akan mengeluarkan energi lebih lagi. Jadi agak susah. Mending kalau udah jalan, bensinnya jangan jangan habis gitu, jangan sampai mesinnya mati, biar jalannya terus. Jadi kan kalau udah jalan ya udah kita tinggal maintain pergerakan si mobilnya ini nih. Kalau udah jalan ya udah kita kalau mau nambah ngebut energinya nggak akan sebesar kalau misalnya dari mobil itu berhenti atau mesinnya lagi mati, itu pengeluaran apa energinya itu lebih berat tuh kalau mau ngejalanin. Istilahnya gitu ya. Apa analoginya. Itu ini untuk yang diatur sistem top up. Jadi yang penting isi saldo ya udah tinggalin aja gitu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah teman-teman nggak bisa menganalisa. Sebenarnya ini kata kunci yang dipilih ini apa gitu. Terus volume pencariannya berapa gitu. Sebulan yang nyari kata kunci tertentu tuh berapa. Terus bitnya berapa gitu. Nggak tahu. Dan ini juga cenderung boros ya kalau apa ya, karena tidak dikontrol untuk pemilihan biaya iklan ya setiap kata kuncinya karena diatur oleh mesin, jadi teman-teman nggak bisa ngatur, apalagi kalau modal untuk periklannya itu terbatas gitu. Kalau modal yang nggak terbatas ya udah biarin aja ngawasin gitu, tapi cenderung mahal ya karena tidak kita atur bitnya. Nah beda dengan diatur manual oleh seller. Kalau diatur manual oleh seller kita ngatur sendiri dari awal, mau kata kunci yang mau kita pakai itu apa saja, berapa saja, dan bitnya itu kita bisa atur mau bit kecil, bit sedang, atau bit tinggi. Itu bisa kita atur mau apakah nanti mau ditambahin atau dikurangin begitu iklan sudah jalan, itu bisa kita atur kalau manual. Dan juga kita bisa analisa dari kata kunci yang kita pilih itu efektif atau enggak gitu, pencariannya berapa, yang berapa, terus yang melakukan purchase dari kata kunci tersebut itu berapa, persentasenya berapa, apakah ini efektif, kalau efektif apakah yang harus dinaikkan bitnya, atau ini udah efektif kita bisa turunin harganya karena sudah rekomendasi sudah lebih murah, atau mungkin karena dari kata kunci ini nggak perform jadi kita hapus terus kita tambahkan kata kunci lain, seperti itu kita bisa mengatur sendiri kalau manual ya. Nanti teman-teman terserah, bebas aja kalau misalnya manual, kita pilih manual. Di sini di bawahnya adalah pertama iklan di pencarian. Iklan di pencarian itu
seperti ini ya keterangannya, hanya menampilkan data iklan di halaman pencarian, gitu ya. Kalau di pembeli ngetik, nanti yang muncul produknya itu bisa jadi dia munculnya adalah dari iklan di pencarian, gitu ya. Seperti contohnya di sini bannernya. Eh, Kalau diklik, misalnya muncul produk teman-teman di sini, kalau diklik yang dikenakan adalah biaya di sini nih, 1.000 per klik. Kalau dari pencarian ya, bukan dari kata kunci tertentu. Ini yang ngatur adalah Tokopedia ya. Teman-teman bebas mau biaya per kliknya berapa. Ini paling kecil berapa sih? Oh, minimum 400 gitu. Kalau saya saranin pertama bidnya paling kecil aja dulu buat testing. Jangan pakai yang rekomendasi. Kalau rekomendasi ini langsung 1.000, mana ya? Bukan yang nggak boleh sih, tapi mendingan 400 dulu coba gitu. Kita naikin perlahan-lahan. Kalau misalnya sebelum 1.000 itu udah bagus ya kita apain juga pasang 1.000 kemahalan gitu. Ya kita pasang 400 dulu. Nah, di sini ada pemilihan kata kunci. Nah, di sini fungsinya dari materi kita kemarin, riset kata kunci. Dari berbagai macam kata kunci yang sudah kita pakai dan juga volumenya kita bisa masukkan di sini. Ini misalnya dari riset kata kunci kita bisa nambahin ini kan pewangi ruangan kopi pencarian 76. Ini kalau Tokopedia kurang serak ya. Coba kita cari di Shopee itu. Misalnya. Shopee. Kita tes ya di Shopee dia volumenya berapa. Kita tes ya. Nah, masuk. Kita cek kata pencariannya pewangi ruangan kopi. Dia bagus nih, lumayan bagus 1.550. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Refill parfum mobil. Kayaknya enggak. Parfum mobil bisa kita masukin. Refill kan nggak terlalu ini ya, nggak nyambung. Kita lewatkan. Parfum mobil gelap juga. Parfum mobil aromaterapi. Bisa nggak ya? Coba kita tes di sini. 3.300 di sini. Cuma agak kurang, agak nyambung nggak sih untuk kopi Bali gitu. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa nggak apa-apa tambahin dulu kalau misalnya bagus dan ada penjualannya bisa diterusin. Kalau misalnya performnya kurang bagus bisa di delete gitu ya. Uang ruangan bisa, uang ruangan ruang otomatis gantung iya, apalagi nih karma boleh deh masukin dulu pengharum ruangan, pengharum ruangan kopi masukin dulu aja. Ini Stella Glad ini pakai brand semua ya. Oke, misalnya kita masukin berapa kata kunci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disesuaikan dengan riset kata kunci ya. Misalnya riset kata kuncinya dapatnya ini gitu. Kalau misalnya di list nggak ada, misalnya eh, contoh, misalnya kopi Bali, eh, pengharum kopi Bali. Di sini kan nggak ada ya pengharum kopi Bali. Ada yang tadi apa tuh? Parfum, apa yang kopi-kopi yang tadi itu? Cuma pewangi ruangan kopi kan tadi ada nggak ya pengharum kopi Bali di sini kan nggak ada. Nah, kata kunci pengharum kopi Bali tidak tersedia, kita bisa tambahkan, tapi kita cek dulu apakah pengharum kopi Bali di sini di riset kata kuncinya dia bagus. Pengharum kopi Bali kurang bagus. Oh, lebih bagus ini parfum mobil kopi, tapi bukan ada ya tadi. Oh, pewangi ruangan kopi, parfum mobil kopi, kan nggak ada nih. Tambahkan, kita tambahkan dulu apa kita tambahin. Oke, misal sudah segini nih contoh, ini kebanyakan sih tapi nggak apa-apa lah. Untuk di awal saya sih saranin pasang 5 aja dengan volume tertinggi. Gitu. Kan ada volume pencarian 148.000, ada 13.000. Pasang aja yang 5 terbesar.
tapi minimal satu suku kata. Kalau parfum doang ini kan gede nih, 2 juta pencarian. Ini nggak saya masukin karena terlalu bias kalau satu suku kata. Setidaknya 2 suku kata kayak ini parfum ruangan, oke saya masukin. Kalau misalnya masuk 5 besar kan ada 18.000 volume. Ini 4.300 volume, harum mobil, aroma kopi. Ini cukup bagus sih, 4 suku kata. Pengharum mobil, aroma kopi. Pertama deh, siapa tahu bagus. Nah, oke, udah di list di sini. Misal udah ada 5 kata kunci. Oke, kebanyakan deh. Belum sampai satu, dua, lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6 deh, gitu. 5 sampai 6 kata kunci seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya luas dan spesifik. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Sudah dijelaskan sama Tokopedia. Kalau luas itu, iklan akan muncul saat kata kunci yang kamu pilih cocok sebagian. Cocok sebagian itu misalnya kalau si buyer, si calon pengunjung itu, dia ngetik di kolom pencarian misalnya pewangi ruangan. Nah, teman-teman yang masukin pewangi ruangan kopi, tapi settingnya luas akan muncul gitu ya. Atau ini nih, ini kan pengharum mobil aroma kopi. Kalau si pembelinya itu atau pengunjungnya ngetik pengharum kopi, teman-teman muncul karena di sini ada pengharum, di sini ada kopi. Ya, kalau settingnya ada luas. Tapi perbedaannya dengan spesifik harus sama persis. Jadi kalau pengunjung itu nggak ngetik misalnya pengharum pengharum mobil kopi gitu. Ini kan pengharum mobil kopi nggak ada kan? Kalau pengharum mobil kopi nggak ada yang muncul, nggak muncul iklan teman-teman karena nggak spesifik gitu. Tapi kalau pengunjungnya ngetik persis nih pengharum mobil aroma kopi, enter langsung muncul di apa hasil pencarian iklan teman-teman akan muncul kalau misalnya spesifik ya. Perbedaannya antara luas dan spesifik adalah dari segi lebih ke strategi ini ya, efektivitas dari ini bitnya ini. Karena kalau luas cenderung boros gitu, karena ngetik pengharum pun bisa muncul sebenarnya. Ngetik pengharum doang, ngetik mobil doang, ngetik aroma doang, atau ngetik kopi doang gitu. Misal ada calon pengunjung ngetik kopi gitu. Ya kan biasanya muncul produk-produk kopi minuman, tapi bisa muncul nih parfum apa kopi Bali spray yang teman-teman iklankan karena settingnya luas kayak gini kopi atau parfum mobil kayak gini atau ngetik parfum doang bisa aja muncul karena settingnya luas tapi kalau settingnya spesifik harus ngetik parfum mobil dulu baru bisa muncul itu strateginya awal tuh gimana apakah kita langsung spesifik atau luas dulu kalau saya mendingan luas dulu gitu mending luas dulu karena apa ini lebih ke strategi karena kalau luas kita akan tahu persis pengunjung itu ngetik apa sih yang paling banyak gitu. Siapa tahu ternyata yang diketik itu bukan ini semua. Bisa jadi misal gitu. Ternyata untuk iklan ini, iklan pengharum kopi Bali ini ternyata pengunjung yang paling banyak beli, yang paling banyak diketik, yang paling banyak datang, yang klik apalagi yang beli itu adalah misalnya dia ngetik pewangi ruangan kopi Bali misal gitu atau pengharum kopi Bali gitu kan di sini kan nggak ada pengharum kopi Bali kan yang ada pengharum kopi pengharum mobil aroma kopi tapi nggak ada yang ngetik pengharum misal pengharum ruangan kopi gitu atau pengharum wangi kopi kan nggak ada misal misal paling banyak pengharum wangi kopi kan nggak ada yang tahu kita bisa tahu kalau kita pasang settingnya di luas nanti ada reportnya gitu nanti ada saya kasih tahu reportnya seperti apa ya. Nah, itu perbedaan antara luas dan spesifik. Nah, di sini adalah bitnya. Bitnya adalah berapa yang mau kita keluarkan untuk setiap kliknya. Gitu. Kalau di sini kan rekomendasi 1.600. Kalau saya sih mending yang paling kecil itu 200. Nanti tinggal lihat efektivitasnya apakah views-nya bagus, apakah kliknya bagus. Kalau masih kurang kita bisa naikkan.
seperti ini, terus kita tambahkan sini ya. Ini disamakan yang 400 ya, iklan di pencarian 400, terus bidnya 400 juga. Terus biaya iklan di rekomendasi ini kalau saya samakan aja. Kalau mau tahu ini iklan di rekomendasi adalah data iklan di rekomendasi produk ya. Tahu kan kalau lagi nyari itu biasanya suka di bawahnya adalah rekomendasi produk untuk Anda. Nah, ini akan muncul di sini kalau diklik muncul 400. Ini biasanya muncul dari toko lain ya, toko punya orang. Misalnya pembeli lagi nyari apa, nah ini di bawahnya iklan rekomendasi. Rekomendasi untukmu. Nah, itu bisa muncul iklan dari teman-teman. Kalau diklik ya, ditekan 400. Ini saya pilih tidak dibatasi, ya udah tinggal klik iklankan. Udah jadi. Ini iklan produk. Tadi kan namanya ini ya, Kopi Bali. Nah, saya mau kasih contoh dashboardnya ya. Kita bisa lihat di sini. Kalau pakai kata kunci, nanti muncul di sini. Ini kan kata kunci yang saya pakai nih. Udah lumayan banyak. Jadi iklan 400. Ini bisa kita tambahin di sini. Kalau misalnya kurang, mentambahin boleh. Banyak. Gede nih rekomendasi 1100. Kalau mau tambahin bisa, misal mau jadi 600. Bisa gitu. Terus kita nanti berubah jadi 600 biaya iklan. Ya, ini kan karena tipe pencariannya luas, jadi kita bisa lihat di sini ya rata-rata biaya tampil kliknya. Udah bagus. Coba 30 hari terakhir, jika ada angkanya. Ada angkanya nggak ya? Nah, contoh kayak gini. Ini 30 hari terakhir, ini iklannya jelek banget sih. Mungkin kayaknya sih pengaruh karena bitnya kecil, belum bisa naikin. Jadi dalam 30 hari terakhir, tampilnya 2, untuk yang ini sama seperti yang ini tampilnya 3. Jelek banget. Kalau ini sih udah fix, bitnya kecil, harus dinaikin. Gitu. Ini nggak saya pantau sih untuk grup iklan dari diffuser. Harusnya ini dinaikin pelan-pelan. Jadi bisa tahu views-nya berapa, kliknya berapa. Dan nanti kelihatan nih persentase kliknya berapa, terjualnya berapa, total terjualnya berapa. Nah, untuk kata kunci kita lihat di sini laporan pencarian. Paling banyak orang tuh nyari apa sih? Nah, kebaca sih. Coba ganti grup iklan apa ya banyak ya. Banyak ya. Nah, ini lumayan banyak ya. Tampilnya 1100. Nah, ini ternyata namanya iklan optimasi. Oke. Kita lihat di laporan pencarian. Nah, di sini untuk data 30 hari terakhir ternyata ada nah di sini nih. Ternyata pembeli itu yang ngeklik datanya dari ini nih. Kalmik pengharum ruangan yang tampil 64 tapi nggak ada kliknya. Pengharum ruangan otomatis tampilnya 55 yang klik 1. Kayak gitu. Ini bisa kelihatan oh ternyata pembeli pembeli itu datangnya dari pengharum ruangan otomatis. Terus pengharum ruangan stick, terus Kalmik pengharum ruangan. Nah, kata kunci ini bisa kita tambahkan lalu kita setting spesifik gitu. Jadi kalau orang ngetik Calmic pengharum ruangan persis di enter baru iklan kita muncul gitu. Jadi lebih efektif daripada kita taruh pengharum ruangan aja terus luas. Tapi ternyata orang paling banyak kalau ini nih Calmic pengharum ruangan ini bisa saya copy nih. Kalau teman-teman di kumpulin dulu di Excel misal mau pilih ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini nih sampai sini di pusar mobil. Catat dulu di Excel terus tambahin ke kata kunci di sini. Kata kunci, tambah kata kunci di sini, paste, kita enter, keren ya, KB pengharum ruangan. Bukan di sini. Kita di atur iklan. Tambahin di sini, tambah kata kunci, cari kata kunci, kalmi pengharum ruangan. Wah, ada nih, kalmi pengharum ruangan. Tambahin, kita setting spesifik. Karena udah ketahuan kan, tadi traffic paling banyak orang dari ngeklik kalmi pengharum ruangan. Kalau toko saya, toko teman-teman bisa jadi beda. Gitu. Ya, yang penting teman-teman jalanin dulu iklannya, ditarik
data historinya mungkin 7 hari ke belakang, nah nanti kelihatan tuh kata kunci yang paling banyak dipilihnya apa, baru kita setting spesifik. Nah, di sini saya mau pakai bitnya berapa ya? 1000 deh. Tadi kan 400 ya, ini coba spesifik aja 1000 gitu kan. Jadi tiap ada ngeklik berkurang 1000. Tapi bedanya pembeli harus ketik ini nih, kalmik pengharum ruangan secara spesifik. Kalau cuma kalmik pengharum nggak bakal muncul, kecuali kalau saya pilih luas. Jadi lebih efektif seperti ini. Kalau udah punya data, tambahin, selesai. Kan oh ini luas semua, luas semua, dia pakai ke seribuan. Nah, ini terakhir ada nih, yang lainnya luas, ada beberapa yang spesifik. Nah ini spesifik saya baru tambahin satu dengan bitnya 1000. Nanti dievaluasi lagi untuk kami pengharum ruangan, misal 7 hari ke depan, saya evaluasi lagi untuk kata kunci ini dia bagus atau enggak. Kalau misalnya masih kurang efektif, bitnya saya naikin sampai ke rekomendasi. Gitu. Kalau sudah mendekati rekomendasi ternyata bagus, oh ya udah berarti dapat nih kata kunci yang efektif gitu. Yang lainnya gimana? Biarin aja dulu gitu. Posisinya nanti uh, kata kunci mana yang harus kita hilangkan gitu. Kita bisa lihat di sini, misalnya di 30 hari terakhir, mana kata kunci yang tidak perform. Kita bisa lihat dari pertama, dari tampilnya dulu nih. Kita bisa sortir, ini paling banyak 615. Oh, paling tinggi. Nah, kita sortir dari yang paling tidak perform. Nah, 30 terakhir, ini kan baru ya, jadi kita abaikan. Ini nggak perform nih. Wangi rangat aromaterapi, sama spring refill. Ini nggak efek, nggak ini nih, nggak perform. Yang tampilan nol, dihapus saja. Udah gitu, hapus. Karena ngapain kita mempertahankan keyword yang tidak perform. Mending keyword dikit tapi perform daripada keyword banyak tapi nggak perform. Seperti itu. Oke, ini untuk iklan produk. Agak panjang nih bahasannya. Ini harusnya nggak sampai sedalam ini bahasannya. Kelepasan, maaf. Mungkin ada yang mau tanya dulu, silakan. Udah ngebul kayaknya. Soalnya udah campur sama materi strategi nih. Mungkin dari iklan produk dulu, ada yang bingung. Kalau bingung silakan ditanyakan. Ya, satu atau dua pertanyaan sebelum saya lanjut ke iklan pokok. Berarti biaya bagusnya 400. Enggak, 400 itu kan biaya apa bid minimal ya. Tes dulu di 400 gitu. Bagus atau iya, buat pertama dites dulu 400. Kalau saya sih biasanya untuk toko baru atau yang iklan yang baru bikin 400 tuh biasanya nggak terlalu perform banget gitu. Tapi kita bisa tes nih, 400 ini udah gimana gerakannya. Kalau nggak ada pergerakan kita naikin gitu. Tapi ada beberapa apa ya, case tertentu 400 ada gerakannya. Ya, tapi biasanya 400 tuh nggak bagus-bagus banget karena bid minimal ya. Apalagi kalau produknya laris atau banyak yang jual. Itu pasti bid rekomendasinya tuh 1000 lah, 1500 sampai 2000. Biasanya gitu persaingannya. Tapi untuk tes, coba dulu 400 bidnya. Kita lihat di 3 hari ke depan, kalau masih nggak bagus, belum ada views atau viewsnya kecil, naikin aja pelan-pelan. Naikin 100, terus kita cek lagi 2-3 hari ke depan, masih belum perform, kita naikin lagi 100 gitu. Atau nggak usah nunggu 3 hari, nunggu 2 hari deh gitu. Minimal 24 jam, kita cek lagi, dia gerakannya gimana, viewsnya nambahnya berapa, lebih bagus atau enggak. Kalau masih belum bagus, kita naikin lagi. Naikin lagi sampai bagus. Nah, kriteria bagus tuh gimana sih kalau kalau saya? Kriteria iklan bagus itu kalau viewsnya dalam 1 minggu minimal 300 atau 500 lah, 500 view gitu. 500 view dan 2% CTR-nya, kliknya 2%. Tuh, yang jumlah
ngekliknya ya. Atau kayak tadi mana tuh iklan testing, iklan optimasi. Seperti ini nih. Kan ada yang namanya nih, ya, tampil. Tampil itu bagusnya kalau saya sih di atas 500 sebenarnya. Ya kan tampilnya bagus nih. Tampilnya 600, kliknya 14. Berarti CTR-nya 2,18%. Ini bagus. Seperti ini, matrix yang bagus. Lebih bagus lagi kalau ada yang terjual, ini lebih bagus lagi. Seperti ini. Dalam 1 minggu. Gitu. Ya, gitu. Kalau saya memakai matrixnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman bisa memakai matrix sendiri, bisa ikut standar saya atau enggak gitu. Kalau saya sih mematoknya tuh setidaknya tampilnya tuh minimal 500 dan CTR kliknya tuh setidaknya 2% ke atas gitu. Karena ini yang dimaksud dengan traffic tuh ini gitu. Ini traffic yang ngeklik ini, bukan yang tampil. Kalau tampil kan cuma ditayangin doang gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sip. Kita lanjut ya ke iklan toko. Iklan toko itu berarti kita menayangkan iklan toko kita, tapi tetap harus mendisplay produk ya, produk yang ada di toko kita, tapi nanti bentuknya berbeda. Iklan toko itu seperti ini. Jadi kita ketik APSP. Nah, ini iklan toko nih. Yang seperti ini adalah iklan toko. Yang ini, Prompton Indonesia, terus ada produknya, ini iklan toko. Ini begitu tampil, dia udah langsung kena biaya nih, karena cost per mile, cost per tayang. Nah, berbeda dengan yang ini kan ada tulisan ad, ad ini iklan produk. Kalau tampil dia belum kena biaya, kecuali kalau diklik nih, misalnya saya ngeklik ini, pokoknya sensitif 13, mohon maaf, saya klik. Nah, ini begitu diklik, udah tuh kena tuh si yang punya toko dikenakan biaya bid, entah dia masang bidnya berapa untuk tampil di halaman atas tuh biasanya mahal ya. Biasanya kalau tampil di halaman satu ini mahal. Biasanya bid tertinggi sih. Kalau bid rekomendasi biasanya paling atas gitu. Ya, ini untuk iklan produk. Nah, kalau iklan toko yang seperti ini, begitu tampil ya udah kena langsung gitu. Nah, cara bikinnya di sini iklan toko, di sini kita tambahin ya, tambah iklan toko. Nama iklannya apa? Apa ya? Banner iklan toko misalnya, toko 2 gitu. Namanya bebas ya, atau teman-teman. Nah, produknya yang mau ditampilin apa nih? Kalau saya mau tampilin diffuser, kopi Bali, terus atau apel. Minimal 2 produk per kategori. Diffuser 2, kopi Bali 2. Kok beda? Oh, parfum mobil, pengaruh ruangan. Parfum mobil mana ya? Parfum mobil ada lagi, parfum mobil, parfum mobil, parfum mobil. Nih. Oh, bisa. Jadi per kategori minimal 2 ya, seperti ini. Ini untuk creative diffuser saya ada 2 produk, parfum mobil ada 2 produk, pengharum ruangan ada 2 produk. Gitu ya. Ingat kategori ini karena botol apel dan kopi Bali ini kan kita bisa main di 2 kategori, bisa main di otomotif atau parfum mobil, bisa main di rumah tangga atau pengharum ruangan. Ya, kalau Tokopedia maksudnya ke ini ya, kesehatan. Minimal 2 produk per kategori. Gitu. Misal mau masukin satu kategori aja bisa, bisa banget gitu. Misal mau ini aja gitu, yang mau tampilin nanti kelihatan kayak di sini tuh, 2, tapi kayak kurang bagus. Parfum mobil deh. Mana tadi? Parfum, parfum, parfum. Eh, si pengaruh ruangan.
Nah, oke, udah masuk nih. Ada 3 kategori. Nanti munculnya, kalau di handphone kayak gini, kalau di web kayak gini. Oke, ada tipe besar satu lagi. Oke. Nah, itu biar gini ya. Enaknya 3 sih, tuh. 3. Jadi dia muncul seperti ini. Oke, nggak bagus, bagus deh. Saya mau ini iklan toko RD, Retikuser. Saya cuma milih 3 produk Retikuser aja buat tampil seperti ini. Ini kalau di web, kalau di handphone seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya bebas lah mau ngikutin template di sini atau bikin template sendiri. Hmm, misalnya kayak gini, ya udah gitu. Bebas untuk copywritingnya, untuk isi pesan promosi nanti dia tampil di sini. Kalau di handphone dia muncul seperti ini. Kalau sudah, nah di sini kita pilih kata kunci yang terkait. Makanya untuk grup iklan toko kurang lebih sama kayak grup iklan produk ya. Kalau bisa satu jenis produk aja atau satu kategori karena akan berkaitan dengan kata kunci di sini. Jadi biar nggak campur aduk gitu. Kalau misalnya teman-teman ada produk parfum juga, nah itu jangan disatuin, mending dipisah aja karena nanti gado-gado di sini munculnya. Di sini kita bisa masukin pengaruh ruangan. Diffuser ya. Oke, diffuser masuknya pengaruh ruangan, diffuser, refill tadi ada ya. Stick, diffuser. Tadi saya ngeliat kata kunci kurang bagus, jadi nggak dimasukin. Tadi ada Calmic ya, Calmic kok nggak ada di sini. Calmic pengharum ruangan. Coba. Calmic. Eh, salah, salah, salah. Tadi apa ya? Calmic pengharum ruangan kan? Ya, Calmic pengharum ruangan. Nah, ini untuk tambahan kata kuncinya dari riset kata kunci ya, lebih bagus lagi. Jadi teman-teman bisa lihat jumlah pencariannya di sini. Atau dari toolsnya Shopee. Jadi tinggal masukin aja. Nah, di sini biaya cost per mile-nya atau biaya per 1.000 kali tampil. Jadi ini gimana berapa ya? Minimal, oh 12.000, murah sekali. Jadi setiap tampil berarti harganya adalah Rp12 per tampil. Gitu kayak tadi itu yang ini gitu tampil misalnya pasang 12.000 berarti begitu tampil saya ngeklik ini dia udah berkurang Rp12, belum dihitung sama pengunjung lain. Tuh, rekomendasi 15.000. Ya boleh lah. Kalau saya lebih suka rekomendasi mami tinggi banget nih. Anjir, rekomendasi 130.000. Enggak lah, saya nggak mau ngikutin 15.000 aja. Yang middle-middle aja, 15.000. Oke. Di sini saya ikutin aja. Ya itu harus kelipatan 2.000. Oh, ya udahlah, 15. Sama ya. Nah, BI kan di rekomendasi kalau ini ya, kalau lagi searching di bawahnya, mungkin kamu juga suka atau rekomendasi barang untuk kamu. Nah, itu nanti di sini jadi iklan di rekomendasi. Kalau bentuknya seperti ini, iklan toko. Biasanya kalau teman-teman nyari kayak gitu muncul juga. Nah, ini kalau saya aturnya di 16.000 aja. Untuk bitnya bisa dinaikin, bisa diturunin tergantung dengan laporannya juga nanti. Jadwal tampil, nah ini bisa diatur kalau mau dijadwalin mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa nanti teliti sendiri. Kalau saya sih selalu tampil. Nah ini anggaran harian kalau mau dibatasi per hari kalau dananya terbatas ya batasi aja per hari minimal berapa? Oh minimal 48.000 sehari. Ya udah lah.
Jadi kalau udah nyentuh 48.000 iklannya akan berhenti gitu. Tapi biasanya sih nggak bakal nyampe juga 48.000 gitu. Kalau bitnya segini gitu. Kadang kalau bitnya 20.000 pun kadang nggak nyampe juga 48.000. Tapi nggak apa-apa lah buat jaga-jaga ya. Soalnya kalau saya sih nggak batasin biar nyala terus. Yang penting saldonya begitu udah tipis, tambah lagi. Udah tinggal iklankan. Jadi deh, ini ya, apa itu? Iklan toko RD. Oh, sama juga. Iklan toko additif besar. Oh, ini buat contoh di kelas sebelumnya nih. Di sini additif juga kayaknya. Produknya, oh iya, additif besar semua nih, saya masuk. Ada 4. Nah, kita bisa lihat contohnya untuk report 30 hari terakhir. Kita lihat angkanya tuh kan cuma tampil 290 doang. Oh, tapi biaya kalian 16.000. 16.000 ya, belum dinaikin ternyata. Hmm. Tadi rekomendasi berapa? Rekomendasi 16.000. Coba dong. Kan 16.000 aja kurang nendang, tambahin jadi 20.000. Biar iklannya rekomendasi 20.000 juga. Iklankan. Bitnya udah dinaikin, nah, paling nanti saya cek sekitar 3 sampai 7 hari ke depan dia bagus apa. Dan kan bisa kelihatan nih, tuh tampilnya cuma 32 gitu. Paling 30, enggak deh, 30 hari terakhir. Nah nih, 77, 21, kalau di sort, oh ada nih diffuser, oh ada diffuser, tampil 101. Hmm, oke, apa-apa lah. Kalau di sini nggak ada kayak yang di iklan produk ya. Eh, si pembeli dia ngetiknya apa nggak ada. Jadi kalau iklan toko itu ya kita mesti nebak-nebak juga gitu. Paling enak sih nyontek dari iklan produk tadi. Oh ternyata pengunjung tadi yang ngetik apa kalau di panggung tuh banyak, ya udah kita bisa copy paste taruh di sini buat sebagai kata kunci tambahan. Sama juga kalau misalnya tampilnya jelek nih nol nih by fresh ini nggak perform nih 30 terakhir 30 hari terakhir dia nggak oh ini kalau tadi baru tambahnya, matiin aja udah gitu. Udah perform nih 30 hari terakhir nggak ada tampil apalagi kliknya nggak ada, ya udah delete aja, hapus seperti itu. Oke, untuk iklan toko ada pertanyaan sih, ada tugas ya teman-teman bikin iklan produk dan iklan toko. Ada pertanyaan sebelum saya tutup materi malam ini? Pembayaran iklannya cari, oh iya belum ini ya, isi saldo ya. Hmm, isi saldo di sini nih, kredit top ads, atau di sini di depan ya. Ini kan ada nih kredit top ads, atau di sini juga ada kredit top ads kalau di menu iklan ya. Kalau di menu home ada di sini kredit top ads, diklik aja. Di sini klik tambah kredit, pilih yang manual ya karena kalau baru awal-awal kan kita harus manual. Kalau tambah kredit otomatis itu kalau sudah ada penjualan nanti kan masuk ke saldo ini ya. Ini saldo penjual. Kalau otomatis nanti dia nambah sendiri gitu. Ya, kalau settingnya seperti ini, tambah otomatis sebesar 5.000. Oh, ini udah aktif ya.
Pengaturannya bisa diatur nih. Kalau eh, saat kredit top ads-nya kurang dari 15.000, kita bisa nambahin misal berapa, mau 25.000, 50.000, atau 100.000 gitu. Tergantung saldonya. Kalau saldonya cukup, dia akan nambah sendiri. Ini kan saldo saya 50.000, 100, berarti masih bisa nih. Dari saldo penjualan. Nanti begitu saldonya di bawah 15.000, dia otomatis ngisi. Nah, tapi kalau manual, di sini ya, tambah kredit manual, misalnya teman-teman mau pasang nambah 50.000 gitu. Ya udah, ini paling kecil 50.000 ya. Kalau otomatis bisa 25.000. Minimal 50.000, klik tambah kredit sekarang. Nah, terus ya udah tinggal pilih pembayaran. Pilih pembayaran, ya tinggal transfer aja ke virtual account. Kalau nggak salah di sini hanya bisa virtual account BCA sih. Untuk tambah ini. Pilih pembayaran, bisa pakai GoPay kalau udah diaktifkan. Tapi kalau ini pilihannya apa ya? Mandiri VE, BCA VE, BRI, BRI, BTN, pilih aja. BSI Muamalat. Oh, udah nambah lagi nih. Tapi harusnya nggak masalah ya teman-teman. Seenggaknya punya di antara bank ini. Mandiri, BCA, BRI, BNI, BTN, Danamon, CMB, Permata, atau virtual account lainnya. So, jadi teman-teman pasti punya ya untuk di antara bank ini. Pakai aja pembayaran VA. Jangan yang bawah. Ini kan yang bawah manual ya. Kalau manual agak ribet. Lagian sama juga tuh bank. Udah bisa pakai Genius, Jakwan, OVO, pakai OVO. Oh, OVO mesti diaktifin ya sama kayak GoPay tadi, link aja itu banyak yang aktif aja. Kalau saya sih sarankan pakai ini aja virtual account karena langsung masuk gitu. Kalau udah ya udah nanti saldonya masuk sendiri gitu. Itu ya cara tambah saldonya. Nanti kalau udah mau habis, misalnya udah mau habis nih, udah tinggal di bawah 20.000 gitu atau udah 19.000, 18.000, nah teman-teman harus nambah kredit top ads-nya. Karena kalau udah di bawah 15.000, sorry, biasanya kalau udah di bawah 10.000 untuk kredit top ads-nya, biasanya iklannya tuh cenderung mati gitu. Padahal saldonya ada tapi iklannya nggak jalan. Saldonya nggak berkurang gitu. Kayak apa ya? Sebelum habis pun iklannya udah pelan banget, cenderung nggak jalan. Jadi mesti ditambahin dulu kredit top ads-nya baru iklannya nge-push lagi gitu. Yang saya alami sih gitu, walaupun saldonya masih ada nih, kan saldonya masih 10.000, kenapa oh berkurangnya dikit banget. Ya itu yang saya rasain gitu. Udah tambah kreditnya misalnya tambah 50.000, udah langsung jalan lagi, normal lagi gitu ya. Jadi biar amannya kalau udah di bawah 15.000 atau di bawah 10.000 tuh udah mesti ditambahin lagi. Kita caranya di sini ya, di kredit top ads tambah kredit, terus bayar pakai virtual account kayak gitu. Oke, ada lagi. Satu pertanyaan sebelum saya tutup, nanti teman-teman ada tugas bikin iklan ya, bikin produk iklan, iklan produk dan iklan toko. Tapi sebelumnya tambah kredit dulu ya, kalau enggak jalan tuh iklan. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk materi malam ini. Eh, apa nih? Recording kemarin cara membuat kata kunci bisa di-share. Nah, bukan udah ya? Kapan?
Oh belum ya, nanti sama adminnya di share ya. Belum ini kayaknya. Ini dimintain aja. Ya nanti sama adminnya di share ya. Eh, Kemarin materi riset kata kunci. Nanti bisa ditonton dulu yang dari riset kata kunci, baru bisa lanjut ke yang iklan ini. Tapi kalau yang iklan mungkin bisa tambah kredit dulu ya. Gampang kok ini kalau tambah kredit. Gitu. Penting punya mobile banking lah, gampang lah. Ya, oke, thank you. Selamat malam semuanya. Yang ini ya, sekalian nama yang ini. Gitu. Nanti saya minta tim adminnya buat share recordnya. Oke, sip ya. Habis ini teman-teman ada tugas bikin ini ya, iklan. Tenang, nggak satu hari, sekitar 3-4 hari. Kalau iklan, bentar, saya cek dulu. Berapa hari ya? Tugas, tugas 8, tugas 8, tugas 8, tugas 8, cet. Oh, 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 cuma top up, tugas 8, tugas. Oh, ada dua nih, tugasnya dua, iklan produk. Oh, 3 tugas malah. Tugas 8, 9, 10. Tugas 8-nya top up saldo, tugas 9-nya iklan produk. Oh, ini 10 hari nih. Iklan produk, iklan toko, 10 hari juga. Aman lah ya kalau iklan toko. Soalnya nanti dikumpulkan sama hasil ininya, hasil datanya. Kalau iklan tugas 8 top up saldo 50.000, cincay lah malam ini jadi. Oke, thank you. Untuk malam ini nanti recordingnya di share sama adminnya. Saya cukupkan untuk malam ini. Thank you yang udah hadir materi malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang mau beristirahat, yang mau lanjut kerjakan tugas, bisa langsung kerjakan tugasnya. Oke, akhir kata saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.